Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Selain Muhammad Salim, dua anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Untuk Kadin 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Directly to us, give. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten Muhammad Salim atau Abah Salim ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Chengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Cahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan yang dilakukan anggotanya. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena yang begini adalah kelakuan preman, kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Kalau akan membawa nama baik Kadin. Tapi mereka pada intinya minta maaf dari masalah, yang bicara adalah minta 5 triliun itu bukan Kadinnya. Yang ikutnya di sini. Karena yang ikut di sini adalah Kadin, HIPMI, Gapensi sama HIPI. Ya. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebelumnya, viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka. Butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki, ngapunten. Kecelakaan minibus rombongan wisatawan yang menewaskan 5 orang penumpang terjadi di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban meninggal terdiri dari 4 perempuan dewasa dan 1 anak perempuan. Minibus diketahui mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong sehingga tidak terkendali dan terguling dan akhirnya menabrak beton jembatan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalimafur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kecelakaan minibus wisata yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, langsung saja kita bergabung dengan AKP Agista. Selamat sore Pak Agista. Selamat sore Pak Agista. Iya, selamat sore dengan Mbak Arlita ya, betul? Betul Pak. Pak, untuk kondisi terkini di lokasi ini apakah semuanya sudah terevakuasi Pak, bangkai mobilnya Pak?
Sudah kita tadi setelah kecelakaan tadi sekitar 2 jam setelah kecelakaan kita sudah berhasil evakuasi, kendaraan sudah kita amankan di Satlantas, begitu Mbak Arlita. Baik, lantas untuk kronologi dari kejadian ini sendiri, ini sebenarnya dipicu karena apa Pak, boleh diceritakan? Jadi kami saat ini sedang melakukan pendalaman. Kita juga panggil ahli terkait mengecek kondisi kendaraan tersebut, Mbak Arlita. Jadi kita belum bisa menyimpulkan kronologis kecelakaan tersebut karena menunggu hasil penyelidikan baik dari olah TKP, saksi, hasil pemeriksaan kendaraan baru bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. Sudahkah dari pihak kepolisian mewawancarai saksi-saksi yang ada di lokasi, Pak? Kita sudah memeriksa beberapa saksi yang berada di lokasi, baik itu sopir, segala macam, tetapi kita masih melakukan pendalaman. Apabila ada keterangan yang kurang, kita masih pendalaman untuk pemeriksaan lagi, begitu Mbak Arlita. Tapi untuk berdasarkan keterangan sementara dari para saksi ini, kecelakaan ini dimulai dari mana Pak? Bermula karena apa Pak? Ya, jadi untuk kecelakaan itu tepat pukul 10, jadi rombongan itu dari Padangan, Bojonegoro, mau wisata ke Tawangmangu, begitu Mbak Arlita. Wisata ke Tawangmangu tetapi melewati Magetan, kemudian menuju ke Tawangmangu. Baik, berarti untuk wisata dari rombongan wisata ini baru hendak menuju ke tempat wisata Tawangmangu, kurang lebih seperti itu Bapak? Iya, betul. Total di dalam mobil minibus ini berapa banyak orang Pak? Total di dalam minibus ini 17 orang bersama sopir. Jadi penumpangnya ada 14 dewasa, 2 anak-anak. Baik, lantas untuk olah TKP Pak, apakah sudah dilaksanakan Pak? Kita sudah melaksanakan olah TKP awal, akan tetapi kita masih akan melaksanakan olah TKP lagi, begitu untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Untuk olah TKP awal, apakah benar Pak gara-gara remblong Pak? Belum, jadi kita masih menunggu keterangan dari ahli untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut, gitu Mbak Arlita. Untuk semua korbannya bisa mungkin diceritakan Pak berapa banyak yang meninggal dan berapa banyak yang luka-luka Pak? Jadi korban sekarang sudah dievakuasi semua di RSUD Karanganyar. Untuk korban total ada MB 5, 4 perempuan dewasa, 1 anak-anak perempuan. Total 5 orang yang meninggal dunia ya Pak ya? Betul. Untuk yang meninggal dunia apakah sudah dijemput oleh keluarganya Pak? Kita sudah mengabarkan dari pihak keluarga, kita masih kemungkinan tadi sekitar jam 2 tadi belum ada pihak keluarga yang sudah di RSUD. Kemungkinan saat ini sudah ada keluarga yang sudah sampai di RSUD. Kita belum pengecekan lebih lanjut. Baik, Pak, saya ingin mengkonfirmasi untuk lokasi yang dijadikan ataupun yang menjadi kecelakaan di Tawangmangu ini, di Karanganyar ini, apakah sudah sering atau baru pertama kali ini terjadi, Pak? Jadi untuk kecelakaan di Karanganyar ini bervariasi, begitu Mbak Arlita. Jadi untuk lokasi tersebut karena merupakan jalur yang jarang dilalui, jarang terjadi kecelakaan di sana, begitu Mbak Arlita. Kira-kira kalau misalkan dari struktur jalannya ini apakah memang cukup berbahaya, Pak? Kita belum bisa menyimpulkan itu, Mbak Rita. Kita masih penyelidikan. Kita tetap penyelidikan memanggil dari PU segala macam, dari Disub untuk mensinkronkan keterangan dari penyelidikan itu. Baik, Pak Agista, saya ingin mengkonfirmasi ulang kalau misalkan untuk kendaraan semuanya sudah dievakuasi, kira-kira apakah ada kendala, Pak? Enggak, tidak ada kendala. Tadi kita cepat melaksanakan evakuasi sehingga jalur yang dilewati langsung aman dilalui oleh kendaraan. Terakhir mungkin Pak ada imbauan tidak untuk semua pengendara yang mungkin melewati jalur tersebut seperti apa? Jadi untuk imbauan tetap dalam berkendara, sebelum berkendara tetap memastikan kondisi kendaraan begitu Mbak Arlita. Kemudian dalam berkendara harus berhati-hati, mau melewati jalur mana saja tetap harus berhati-hati. Baik, terima kasih banyak AKP Agista Rian Mulyanto selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Selamat kembali bertugas, salam sehat Bapak.